Nah, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Sejabat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika. Nah, statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan nih. Maka di dalam statistika ada 4 kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Maka yang kedua adalah pengolahan data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan terhadap data yang kita teliti nih. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara observasi. Observasi itu kita artinya kita mengamati secara langsung terhadap objek yang mau kita teliti nih. Nah, yang kedua adalah wawancara, yaitu kita melakukan kegiatan tanya jawab terhadap objek yang akan kita teliti. Nah, yang ketiga adalah dengan angket atau biasanya disebut dengan kuesioner, yaitu kita mengisi sejumlah pertanyaan yang telah disusun atau diisi oleh peneliti. Nah, yang keempat adalah literatur. Literatur itu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya. Literatur itu dapat kita peroleh atau informasi itu dapat kita peroleh dari perpustakaan atau dari buku bacaan. Nah, di dalam statistika ada beberapa istilah nih. Yang pertama adalah datum. Datum itu merupakan bagian terkecil dari data yang biasanya berisi tentang informasi yang berbentuk angka, simbol, maupun sifat atau keadaan objek yang mau kita teliti. Nah, yang kedua adalah data. Data itu merupakan kumpulan dari keseluruhan datum-datum tadi. Nah, data ini ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif biasanya berbentuk bilangan, contoh nilai, umur, tinggi, atau jumlah. Contoh begini, nilai si A 70, nilai si B 80. Maka 70 dan 80 tadi adalah data kuantitatif. Yang kedua adalah data kualitatif. Contoh, data kualitatif itu tidak berbentuk bilangan. Misalnya kualitas atau predikat atau kategori cantik, baik, itu. Contoh, 70 predikatnya baik, 80 amat baik, bisa seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kakak buat seperti ini. Ada beberapa nama siswa, maka yang dikatakan datum adalah 75 datum pertama, 80 datum kedua, 65 datum ketiga, 100 datum 4, 70 itu datum 5. Maka kumpulan datum-datum ini adalah data, di mana datanya ini merupakan data kuantitatif karena merupakan jumlah atau angka kuantitatif. Nah, sedangkan predikat ini baik dikatakan datum 1, baik juga dikatakan datum 2, kurang datum 3, amat baik datum 4, cukup datum 5. Maka ini merupakan kumpulannya kita katakan data, di mana datanya ini merupakan data kualitatif. Nah, buat kualitatif. Nah, istilah yang ketiga adalah frekuensi nih. Frekuensi adalah bilangan yang menyatakan banyaknya data. Biasanya frekuensi disimbolkan dengan huruf F atau huruf N. Nah, istilah berikutnya adalah populasi. Populasi adalah himpunan atau keseluruhan objek yang mau kita teliti. Nah, keseluruhannya. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang mau kita teliti. Nah, di sini bagian dari populasi. Contoh nih, kakak buat seluruh peserta didik SMP konten. Maka SMP konten itu kan terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, yang dijadikan sampel artinya yang mau kita teliti hanya kelas 8 saja. Di kelas 7 tidak, kelas 9 juga enggak ya.
Karena kelas 8 sudah mewakili seluruh peserta didik SMP konten tersebut. Atau contoh berikutnya, seluruh penduduk desa Naga Terbang, seluruh penduduk desa Naga Terbang. Maka yang mau kita teliti hanya penduduk desa Naga Terbang di dusun 9 saja. Karena desa itu terdiri dari beberapa dusun. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, kita lihat soal berikut. Dinas Kesehatan akan meneliti golongan darah SMP Mulia nih. Maka populasi yang tepat, SMP Mulia adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Maka populasi adalah keseluruhan nih. Maka yang mau kita teliti adalah golongan darah nih. Maka yang dijadikan populasi adalah golongan darah seluruh siswa kelas 7. Nah, ini bukan merupakan populasi, ini merupakan sampel. Karena kelas 7 itu bagian dari seluruh SMP Mulia. Kelas 8 juga nih, berarti ini juga sampel. Maka ini salah, ini salah. Nah, kita lihat kelas 9 juga sampel. Karena yang ditanya populasi adalah semua atau seluruh siswa SMP Mulia. Berarti yang menjadi populasi adalah C. Nah, kita lihat soal berikutnya. Sebuah LSM akan melakukan program rehabilitasi anak jalanan nih di Kota Medan. Maka populasinya adalah seluruh anak jalanan. Oke, kita lihat di sini. Seluruh anak tunawisma. Nah, anak jalanan itu kan tidak mempunyai tempat tinggal. Berarti tunawisma itu juga termasuk anak jalanan. Apa sih Kak tunawisma? Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Pekerja jalanan ini benar. Kita lihat yang B. Seluruh. Benar nih seluruh. Tetapi yang mau diteliti adalah anak jalanan. Sementara di sini anak yatim piatu. Anak yatim piatu belum tentu anak jalanan. Maka ini salah. Kita lihat seluruh anak penghuni panti asuhan. Kalau penghuni panti asuhan berarti sudah punya tempat tinggal nih, yaitu di panti. Sementara anak jalanan tidak mempunyai tempat tinggal. Berarti ini salah. Seluruh anak putus sekolah. Nah, anak putus sekolah belum tentu anak jalanan. Maka ini juga salah. Maka yang benar adalah A. Oke, kita lihat yang ketiga. Pak Bejo akan mengadakan penelitian mengenai pola makanan bergizi nih di Kelurahan Ademsari. Sampel yang tepat adalah, sampelnya adalah pola makanan seluruh penduduk. Sementara sampel itu adalah sebagiannya saja. Kalau dikatakan seluruh, maka ini merupakan populasi. Maka ini salah. Yang B adalah pola makanan penduduk Kelurahan Ademsari di Dusun 9. Berarti ini sudah benar nih sampel. Karena kelurahan itu terdiri dari beberapa dusun. Sementara yang mau kita teliti hanya dusun 9 saja. Maka ini adalah sampel. Kita lihat yang C adalah mata pencarian. Sementara yang mau kita teliti pola makanan. Berarti ini salah. Bukan mata pencarian. Yang D juga gitu. Gotong royong. Kita yang mau teliti pola makanan. Berarti ini juga salah. Yang benar adalah B. Oke, yang keempat, kita lihat untuk mengetahui hasil ulangan matematika siswa SMP Mulia akan dilakukan penelitian. Populasi dan sampel yang tepat adalah, kita lihat populasinya dulu. Maka populasinya adalah keseluruhan siswa SMP Mulia. Nilai ulangan matematikanya tetapi, karena yang diteliti adalah nilai ulangan matematikanya. Kita lihat yang A, hasil ulangan seluruh SMP Mulia. Seluruhnya sudah benar nih. Tetapi kita tidak tahu ulangan apa yang diteliti. Maka ini jadi salah. Yang B, hasil ulangan siswa kelas 8 SMP Mulia. Sementara kelas siswa SMP Mulia punya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena yang ditanya populasi, pasti populasinya dulu. Berarti keseluruhannya dulu. Sementara ini merupakan bagian. Masih sampelnya dulu. Berarti ini jadi salah. Kita lihat hasil ulangan semua mata pelajaran. Sementara yang mau diteliti adalah ulangan matematika. Maka ini salah. Yang D kita lihat hasil ulangan matematika. Nih, udah sebenarnya nih. Populasinya
seluruh siswa SMP Mulia. Nah, populasinya sudah benar nih. Nah, sekarang sampelnya. Sampelnya adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Mulia. Maka sudah mewakili nih kelas 8-nya. Berarti sampelnya sudah pas, populasinya juga sudah pas. Ini sampel, ini populasi, maka jawabannya adalah D. Kita lihat yang kelima adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan penelitian tentang hasil UNBK tingkat SMP di Indonesia. Nah, kita lihat nih sampelnya. Yang ditanya sampel nih. Oke. Hasil UNBK 2019 seluruh tingkatan. Nah, kalau dikatakan seluruh tingkatan, bisa jadi ini tingkatan SMP dan tingkatan SMA. Sementara yang mau diteliti adalah tingkat SMP saja. Maka ini jadi salah. Yang B, hasil UNBK 2019 tingkat SMP. Nah, ini sudah benar. Tetapi karena yang ditanya sampel tidak seluruh Indonesia, di Indonesia nih, berarti ini salah. Kita ambil beberapa dari wilayah di Indonesia atau beberapa provinsi. Kita lihat yang C, hasil UNBK 2019 tingkat SMA. Nah, yang mau diteliti adalah tingkat SMP. Maka ini salah. Yang D, hasil UNBK tingkat SMP. Nah, sudah benar nih. Maka sampelnya adalah di beberapa provinsi. Nah, hanya beberapa provinsi saja, tidak seluruhnya. Maka sini sudah benar menjadi sampel. Maka jawabannya adalah D. Yang keenam, untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 8 di suatu provinsi, maka akan dicatat prestasi matematika siswa SMP di beberapa sekolah. Populasinya nih. Populasinya adalah prestasi matematika siswa di satu provinsi itu. Maka ini populasinya kita lihat sudah benar. Sampelnya siswa kelas 8 dia dari beberapa sekolah. Nah, di provinsi itu kan banyak sekali sekolah. Maka yang dijadikan sampel hanya beberapanya saja. Maka ini sudah benar. Kita lihat yang B, siswa kelas 8 dari beberapa sekolah. Nah, ini sampel nih. Sementara yang ditanya pertama kali adalah populasi. Maka ini salah. Karena ini sampelnya dulu, baru populasi. Kita lihat pertanyaannya adalah populasinya dulu, baru sampelnya. Oke, kita lihat yang C. Prestasi matematika dari SMP satu provinsi. Nah, ini merupakan populasi. Sampelnya belum ada. Sementara yang tanya adalah dua-dua. Populasi dan sampel. Maka ini salah. Nah, sebaliknya kita lihat yang D nih. Prestasi matematika siswa dari beberapa sekolah. Ini sudah benar. Dari beberapanya saja. Tapi populasinya tidak ada. Maka ini jadi salah. Karena yang ditanya populasi dan sampel. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lihat yang ketujuh. Untuk mengetahui ragam budaya. Nah, kita mau teliti nih ragam budaya. Kementerian Pariwisata akan melakukan penelitian di Indonesia. Sampel yang tepat adalah, kita lihat di sini tari tradisional di Indonesia. Sampelnya di sini di Indonesia, maka seluruh provinsi. Maka kita lihat di sini, sampel itu kan tidak mewakili, tidak seluruhnya, hanya beberapa. Maka ini salah. Kita lihat suku bangsa di Sumatera Utara yang mau diteliti ragam budaya. Nah, di sini suku bangsa, maka ini salah. Yang C, kesenian. Sudah benar nih, ragam budaya kan sama dengan pengertian kesenian. Nah, di Sumatera Utara, beberapa provinsi, hanya di beberapa provinsi. Maka sudah benar nih sampelnya. Tidak semua provinsi, hanya di beberapa saja. Nah, yang D adalah bahasa daerah. Sementara yang mau diteliti ragam budaya. Nah, ini salah. Ini jawabannya adalah C. Kita lihat soal berikutnya. Seseorang akan mengadakan penelitian mengenai hobi siswa nih.
di SMP Tuasan. Populasinya adalah, kita lihat dulu populasinya, mata pelajaran. Sementara yang mau diteliti hobi, berarti ini salah. Kita lihat di sini yang B, prestasi seluruh siswa. Sementara yang ditanya adalah hobi, berarti ini salah. Yang C, seluruh hobi siswa SMP Tuasan. Populasinya sudah benar nih, seluruh. Nah, sekarang sampelnya. Sampel adalah hobi siswa kelas 8 saja di SMP Tuasan. Nah, ini sudah benar. Berarti jawabannya adalah C. Nah, tunggu dulu, kita lihat dulu yang D. Di sini adalah seluruh hobi siswa kelas 8. Nah, ini kebalikan dari C. Ininya sampel dan ini populasi. Sementara populasi dulu yang ditanya, baru kemudian sampel. Maka jawabannya adalah C. Ingat ya, sampel itu bagian dari populasi. Kalau populasi keseluruhan, maka sampel beberapa, bagian dari keseluruhannya. Berarti beberapa. Nah, kira-kira paham dengan video ini? Silahkan like dan subscribe. Terima kasih.